Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2, jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana akan mempresentasikan materi kami yang berkaitan dengan peristiwa dan fenomena sosial yang aktual dan berkaitan dengan Pancasila. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan diri saya beserta rekan-rekan saya. Dengan saya sendiri, Apriliani Astuti, Priska Bell, Eufrensia Ule, Cyrillus Suni, dan Petrus Nixon. Pada kesempatan ini, kami mengambil topik yaitu tentang globalisasi. Langsung saja, Pancasila di arus globalisasi dalam memperkuat reformasi moral Indonesia. Dewasa ini, fenomena intoleransi politik dengan menggunakan isu sara, penyebaran informasi hoaks, dan tindakan-tindakan provokasi melalui sosial media sangat menghiasi berita baik di media televisi lokal, nasional maupun internasional. Fenomena tersebut merupakan bagian dari dampak negatif di era globalisasi sekarang. Nilai kesatuan yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai warisan dari budaya luhur seakan-akan mulai hilang dari jiwa bangsa Indonesia. Kausa materialis yang dimiliki bangsa Indonesia berupa Pancasila, dewasa ini tampaknya sudah keluar dari moralnya Pancasila. Secara ontologis maupun aksiologis, Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tidak hanya sebagai ideologi atau prinsip dasar negara, tidak hanya sebagai cita-cita mempersatukan semua golongan, tetapi Pancasila adalah suatu moral, suatu pergaulan hidup antara manusia Indonesia yang satu dengan manusia yang lain tanpa memandang tingkahnya ataupun memandang keturunannya. Di era globalisasi ini, Pancasila sangat diperlukan sebagai pembatas agar kita dapat memilih mana budaya yang dapat diterima di Indonesia dan yang bermanfaat, dan mana yang seharusnya tidak diterapkan di Indonesia. Semua itu juga didukung dengan kesadaran kita sebagai warga negara Indonesia. Semua itu juga didukung dengan kesadaran kita sebagai warga negara Indonesia untuk bisa menyikapi era globalisasi secara bijak, agar dapat bermanfaat dan membuat bangsa Indonesia semakin maju dan berkembang. Menurut Selo Soemarjan, globalisasi adalah terbentuknya organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Dengan kata lain, kultur-kultur yang berbeda antara bangsa seolah melebur menjadi satu. Globalisasi kemudian menyentuh aspek-aspek penting di kehidupan manusia dan menciptakan tantangan dalam upaya untuk memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Menurut Suparlan pada tahun 2012, dampak negatif adanya globalisasi diantaranya adalah pertentangan nilai yang dapat menyebabkan perubahan gaya hidup bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila merupakan dasar ideologi negara yang mengandung nilai-nilai budaya sejak zaman nenek moyang dahulu. Pancasila disusun dari 5 sandi utama yang diusulkan oleh para pendiri bangsa demi kepentingan negara. Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka, yakni ideologi yang terbuka dalam penyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Namun di sisi lain, diharuskan adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Apabila Indonesia tidak cermat, maka masyarakat akan cenderung ikut arus ideologi luar tersebut. Sedangkan ideologi asli bangsa Indonesia sendiri, yakni Pancasila, malah terlupakan baik nilai-nilainya maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ideologi memainkan peran penting dalam integrasi suatu negara, terutama pada negara-negara berkembang, sehingga tidak merupakan hasil dari pemikiran dari satu golongan saja, namun nilai-nilai kebudayaan dari seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara kemudian dihadapkan pada fenomena globalisasi. Globalisasi membawa tatanan baru dengan menghapus batas antar negara. Dampak negatif dapat terasa jika banyak budaya asing masuk ke Indonesia lalu menggerus nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah yang pertama, banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa. Hal tersebut membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Kemudian tantangan selanjutnya adalah eksklusifme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisi identitas.
gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA. Oleh karena itu, Pancasila berisi nilai-nilai bangsa Indonesia harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki kedudukan yang tetap sebagai ideologi. Artinya isinya tidak boleh diubah-ubah. Namun bukan berarti Pancasila akan menjadi kuno. Pancasila sendiri memiliki sifat yang lebih terbuka dan tidak tertutup terhadap perubahan pola kehidupan yang terjadi pada masyarakat. Pancasila bersifat aktual dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Yang dimaksud dengan menyesuaikan diri di sini tidak berarti bahwa Pancasila mengubah nilai yang dikandungnya, tetapi ia mampu mengeksplisitkan wawasan secara konkret, sehingga mempertajam kemampuannya untuk menjadi sebuah komunitas global di mana setiap anggotanya saling berinteraksi satu sama lain, tanpa memandang apakah negara tersebut maju atau berkembang. Pancasila merupakan ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang menjadi pandangan suatu bangsa. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung 3 nilai. Arti lain nilai dasar yaitu nilai yang tidak berubah sepanjang zaman. Nilai instrumen yakni nilai yang bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Dan nilai praksis yang yaitu nilai yang dilaksanakan secara nyata. Demikian penjelasan materi dari saya. Saya mempersilakan kepada teman selanjutnya. Selanjutnya, setiap anggotanya saling berinteraksi satu sama lain tanpa memandang apakah negara tersebut maju atau berkembang. Sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia masih harus berjuang untuk peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Keadaan yang dimiliki setiap anggota berbeda, dan hal inilah yang menjadi alasan mengapa Indonesia tidak dapat maju jika mengikuti negara lain yang memiliki kondisi ataupun kebiasaan berbeda. Apa yang dianggap baik bagi kita belum tentu baik bagi pihak lain, begitupun sebaliknya. Berpegang teguh pada nilai bangsa yang tercantum pada Pancasila mendorong negara untuk memahami kelemahan serta kekuatan dirinya. Pendapat lain dikemukakan oleh Talcott Parsons 2007 dalam bukunya yang berjudul Social System. Parsons berpendapat bahwa ada 4 paradigma fungsi yang harus dilakukan agar masyarakat tetap eksis dan lestari. Yang pertama, masyarakat perlu memelihara Pancasila sebagai pedoman budaya masyarakat. Yang kedua, masyarakat harus mampu menyesuaikan dengan perubahan yang dalam tulisan ini adalah globalisasi. Yang ketiga, terdapat fungsi integrasi dari unsur masyarakat yang beragam secara terus-menerus. Yang keempat, masyarakat perlu memiliki tujuan bersama yang lahir dari Pancasila dan terus-menerus memperbaiki diri pimpinan dan dinamika masyarakat. Pada kenyataannya, kita harus mengakui bahwa Pancasila sendiri itu belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Penghayatan dan pemahaman akan nilai Pancasila belum benar-benar diresapi. Dibuktikan dengan banyaknya implementasi budaya asing yang tidak pas dengan budaya Indonesia. Pancasila perlu disosialisasikan dan ditanamkan kembali, khususnya bagi anak muda dalam prosesnya untuk mengembangkan diri, untuk menjadi masyarakat yang modern dan dapat mempertahankan eksistensinya. Salah satu tantangan terberat dalam melawan arus negatif globalisasi adalah menyiapkan pendidikan bagi anak muda yang akan melakukan pembangunan Indonesia di masa mendatang. Diharapkan kemajuan negara Indonesia kelak dapat sesuai dengan visi dan misi yang telah dituangkan para pembela negara pada Pancasila. Pancasila memiliki peranan penting sebagai filter atau penyaring nilai-nilai baru. Rakyat Indonesia perlu untuk dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perkembangan zaman, tetapi Pancasila diperlukan untuk mempertahankan nilai budaya asli. Pancasila dapat digunakan untuk memilah mana saja nilai yang dapat diserap untuk kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila sendiri. Dengan begitu, Pancasila tidak kaku dan menutup jalan bagi adanya perubahan. Pancasila justru memberi kesempatan bagi nilai-nilai baru untuk tumbuh dalam negara dengan tetap berada di bawah kepribadian bangsa.